Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata pelajaran instalasi penerangan listrik kelas 12 teknik instalasi tenaga listrik. Perkenalkan, nama saya Dadi Hendiansyah. Saya hari ini akan coba menjelaskan IKD 3.17 dan 4.17, di mana di IKD ini kita akan belajar tentang memahami komponen dan tata letak sistem kendali instalasi penerangan dengan sistem smart building. Selain memahami juga tentunya menerapkan, ya, di mana komponen yang familiar yang kita gunakan itu salah satunya adalah PLC atau smart relay. Ya, di sini saya sudah menyiapkan trainer, di mana di sana ada smart relay dan juga komponen-komponen instalasi penerangan. Nanti kita akan coba membuat sebuah program atau rangkaian sederhana dengan sistem smart building dengan komponen smart relay. Bagi yang masih belum tahu apa itu smart relay atau PLC, ya, saya jelaskan singkat saja. Jadi smart relay atau PLC ini adalah sebuah relay pada intinya, ya, sebuah relay yang punya kelebihan yaitu bisa diprogram. Jadi kalau di smart relay kita hanya cukup merangkai atau melakukan wiring dari komponen input yang berupa saklar, sensor, ya, ke terminal input smart relay. Juga sama untuk outputnya, bisa berupa mesin listrik, ya, kemudian lampu, itu hanya cukup disambungkan ke terminal output. Seperti itu saja, ya, tinggal dikasih supply si smart relay-nya sudah. Setelah itu kita program di komputer dengan perantara software Zeliosoft 2, ya. Lalu kita transfer menggunakan perantaranya, ya, koneksinya ini kabel, ya, kemudian baru rangkaian yang kita kehendaki bisa kita operasikan. Jadi di pembelajaran ini kalian akan melihat bagaimana prosesnya, dan saya akan memperagakan sedikit lah, ya, rangkaian-rangkaian sederhana yang bisa kita terapkan khususnya dalam sebuah instalasi penerangan, ya, seperti itu. Nah, kita sekarang akan coba tes dulu, ya. Jadi ini wiringnya sudah dipasang dan kita akan coba dulu fungsinya apakah berfungsi atau belum. Jadi kita sambil cek dulu apakah rangkaiannya sudah ada atau belum, ya. Nah, tentunya ini belum ada, ya. Jadi nanti kita akan mencoba merangkai dan memprogram, di mana satu saklar tunggal yang ini akan menyalakan lampu pijar, ya, one off sederhana, ya. Dan kalian bisa lihat, ya, ini walaupun sudah terkoneksi ke input, ya, dan ini ke output, tapi dia belum bisa menyala, ya, karena belum diprogram. Nah, langsung saja kita masuk ke programan. Baik, saat ini kita sudah membuka software Zeliosoft pada komputer, dan kita sekarang dihadapkan pada menu atau welcome screen dari software Zeliosoft, di mana kita bisa melihat ada beberapa pilihan. Salah satunya adalah create new program, kemudian open existing program, kemudian open a recently used program. Kemudian kita bisa melakukan download dari modul, ya. Kita bisa ngambil program dari modul yang sudah running, ya. Atau juga kita bisa melakukan monitoring mode, ya. Jadi monitoring mode ini kita bisa memantau secara real time dari software Zeliosoft pada smart relay yang kita koneksikan, ya. Jadi ini biasanya yang akan kita lihat di tampilan awal. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk create new program. Dialog menu yang selanjutnya kita akan melihat Windows Module Selection, yaitu
kita akan memilih terlebih dahulu modul smart relay yang mana yang akan kita gunakan. Modul yang kita gunakan bisa saja tipe compact atau tipe modular ya. Nah, untuk mengetahui tipe modul smart relay yang akan kita gunakan, biasanya di body itu akan ada tulisan ya, tipenya apa, SR2, SR3 misalkan. Nah, baru kita cocokkan nanti di modul selection ini. Nah, pastikan tipe ini harus sesuai, karena bila tipenya tidak sesuai maka koneksi akan gagal. Nah, sekarang kita lihat di sini biasanya ada beberapa informasi yang muncul pada modul selection ini. Salah satunya adalah power supply-nya berapa ya, misalkan ada yang DC, ada yang AC, kemudian input discrete-nya ada berapa, kemudian output discrete-nya berapa, dan yang paling penting adalah reference-nya yang harus kita lihat apakah sama dengan fisik smart relay yang akan kita gunakan. Nah, yang akan kita gunakan sekarang itu adalah tipe dengan reference SR3B101FU. Nah, kalau sudah ketemu, kita pilih saja, pastikan input dan outputnya sama ya. Yang kita gunakan itu adalah inputnya 6 dan outputnya adalah 4. Nah, kalau sudah, kita next. Nah, kita akan dihadapkan pada jendela extension modul ya, memilih modul extensionnya yang mana. Tapi hari ini kita tidak akan menggunakan modul extension, jadi kita langsung saja next. Nah, sekarang kita akan dihadapkan pada bahasa pemrograman ya, atau programming step-nya itu apakah mau ladder atau function block diagram ya. Nah, kita pilih ladder ya di awal ini. Nah, setelah itu kita akan dihadapkan pada lembar kerja dari software Jeliosoft ya, dimana di sana akan terdapat menu-menu yang akan kita pakai ya, seperti yang di atas ada file, edit, mode, modul, Jelio2com, transfer, option, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di bagian bawah kita akan melihat menu atau tampilan input, output, dan beberapa opsi yang lain seperti internal relay maupun seperti timer ya, counter. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, sekarang kita coba membuat program, yaitu program satu saklar tunggal satu lampu ya. Di hari ini kita akan coba membuat on off dengan satu saklar tunggal melayani satu lampu ya. Nah, ini di sini kita akan melihat discrete input ya, dimana input yang akan kita gunakan di hardwiringnya adalah sebuah saklar tunggal ya. Nah, ini tentunya input dan outputnya sudah kita koneksikan sebelumnya, dan sekarang kita tinggal memprogram saja di sini. Tinggal kita mau menggunakan I berapa ya, dan pastikan input yang kita pasang ini harus sesuai dengan program. Misalkan I1 ya harus terpasang pada saklar tunggal, karena bila tidak sama dipastikan rangkaian tidak akan berfungsi ya. Ini kita akan coba membuat program ya. Kita misalkan kita gunakan I2, kemudian kita beri comment on dan off ya. Jadi ini penanda bahwa I2 ini adalah tombol on dan off ya. Kemudian bisa kita lihat, nah ini di kolom-kolomnya ini khusus ya, ada kolom kontak 1 sampai kontak 5. Nah, ini biasanya difungsikan untuk menyimpan kontak, baik itu kontak input maupun kontak internal relay ya. Nah, lalu kemudian kita pasang coil ya.
atau output. Nah, outputnya kita beri komen dan kita pakai key 2 sama. Nah, kita tulis lampu ya. Nah, jika sudah selesai, kita langsung sambungkan untuk mengkoneksikan kontak ke coil. Di bagian baris yang kosong, kalian bisa klik kiri. Langsung kita simulasikan terlebih dahulu. Nah, kita bisa klik S pada menu edit mode atau pada menu bar di atas ya. Nah, kita lihat nanti di sini ada dialog discrete input dan discrete output. Nah, di sini kita tekan misalkan key 2 dan perhatikan pada key 2. Nah, kita lihat simulasi menunjukkan bahwa I2 itu menyalakan key 2. Maka rangkaian yang kita buat sudah betul ya. Jadi kita tinggal lakukan proses selanjutnya, yaitu transfer. Pada menu bar di atas kita pilih transfer. Namun sebelum kita mentransfer, pastikan kabel USB terkoneksi ke smart relay dan kita stop dulu modulnya apabila sedang run, karena apabila kita mentransfer pada keadaan modul sedang run, maka akan ada peringatan bahwa modul itu harus di stop terlebih dahulu. Jadi kita harus stop dulu modulnya. Kembali ke menu transfer, kemudian pilih communication configuration. Nah, di sana nanti ada pilihan koneksinya, apakah modulnya akan menggunakan modem atau menggunakan COM port. Nah, pada video ini kita akan menggunakan COM port ya, dimana nanti akan muncul angkanya COM 1, COM 2 dan seterusnya. Nah, kita harus tahu COM yang digunakannya yang mana. Biasanya ketika kita mengkoneksikan smart relay menggunakan USB, maka di device manager akan muncul di device manager. Kita akan melihat port dalam kurung COM NLPT. Nah, nanti di sana kalau kita expand menunya, kita akan melihat Schneider Electric USB. Nah, itu angkanya di paling ujung ya, yang dikurung. Nanti kita cocokkan di menu connection yang ada pada software Zeliosoft. Nah, kalau itu sudah kita tes, maka akan muncul connection successful. Nah, kalau sudah, kita OK dan kita bisa lakukan transfer. Kemudian transfer program, kita pilih PC to modul. Kemudian nanti ada pilihan run mode after loading. Silahkan di checklist supaya modul berjalan otomatis atau running otomatis, dan kita OK dan kita lakukan transfer. Maka proses transfer akan berjalan sampai sukses dan modul akan berjalan atau running otomatis. Nah, saat ini kita sudah selesai mentransfer ya, dan modul sudah di running ya. Nah, sekarang kita coba cek dulu modulnya apakah sudah run juga ya. Kita tes. Nah ya, jadi ini program yang tadi kita buat sudah ada ya, dimana input yang kita gunakan adalah I2 dan output yang kita gunakan adalah Q2 ya. Nah, ini kondisinya sudah run ya. Nah, sekarang kita coba rangkaiannya. Rangkaian ini kita menggunakan satu saklar tunggal ya, dan juga sebuah lampu.
Dan saklar yang saya gunakan ini yang sebelah sini ya, kita tekan. Tadi sebelum kita program dia kita tekan nggak bisa nyala ya. Nah sekarang ketika sudah diprogram, nah dia bisa menyala ya. Nah kalau kita tekan lagi mati. Nah, di sini akan ada muncul indikatornya. Nah I2 itu jadi dibuat hitam, juga angka 2 yang di bawah itu maksudnya adalah output atau key 2 ya. Jadi di SR3B101FU ini ada 6 input ya, I1 sampai I6, dan di bawah ada output Q1 sampai Q4 ya. Jadi yang kita gunakan adalah input nomor 2 dan output yang nomor 2 ya, yang Q. Seperti itu ya proses atau cara kerjanya. Pada contoh yang kedua, kita akan menggunakan sebuah keycard dan kita akan menggunakan address I1. Nah, kita akan tambahkan I1 ini atau keycard ini ke dalam ladder atau ke dalam rangkaian, sehingga nanti keycard ini akan berfungsi atau menjembatani on off dari saklar tunggal terhadap lampu. Nah sekarang kita masuk ke pengetesan yang kedua, dimana di pengetesan yang kedua ini kita hanya menambahkan satu lagi inputan berupa keycard ya. Jadi keycard ini sama sebetulnya dengan saklar pada umumnya, hanya saja inputannya menggunakan sebuah kartu ya, atau card ya. Biasanya kita sering temui di hotel ya. Biasanya kalau kita check in, kita diberi kartu, kemudian saat kita mau menyalakan seluruh perangkat listrik yang ada di room kita, maka kita masukkan kartu yang sudah diberikan, kemudian kelistrikan di ruangan tersebut akan menyala. Nah ini juga sama seperti itu sistemnya ya. Nah untuk inputan yang kita gunakan itu adalah I1 dan I2 ya, tadi di pemrograman, dimana untuk I1 itu adalah keycard ya, inputnya adalah keycard, dan yang kedua atau I2 itu adalah saklar tunggal ya. Nah sekarang kita akan tes. Nah kita tes dulu apakah keycard ini berfungsi atau tidak ya, karena logikanya kita ketika mau masuk ya ke ruangan, atau ketika kita ingin menyalakan kelistrikannya, kita harus masukkan kartu, baru kita bisa menggunakan seluruh fasilitas di ruangan misalkan ya. Nah kita coba tekan dulu nih saklar tunggal ini apakah nyala atau tidak lampunya ya. Nah bisa dilihat lampu pijar di atas belum menyala, walaupun ini sudah kita pindahkan ke posisi on ya. Nah supaya kita bisa menyalakan, berarti kita harus punya kartunya, atau kita harus menyalakan dulu keycardnya menjadi normally close, yang asalnya normally open jadi normally close. Kita coba ya. Nah dia akan berbunyi seperti itu, kemudian kita tekan apakah akan menyala lampunya, kita lihat ya. Nah bisa dilihat ya, jadi setelah kita masukkan kartunya, maka saklar tunggal ini dapat berfungsi atau menyalakan lampu pijar ya. Nah lalu apa yang terjadi kalau kita cabut kartu ini ya? Nah biasanya sebuah keycard itu ketika diambil kartunya itu akan ada delay beberapa waktu ya.
Kita tunggu sampai waktunya memenuhi dan maka lampu di atas itu akan mati. Ya, kita lihat beberapa detik. Nah, keycardnya akan menyala kembali, berbunyi dan lampu akan mati meskipun ini dalam kondisi on, ya. Gitu ya. Ini walaupun sudah ditekan on, dia tidak akan menyala selama keycard ini belum di on kan, ya. Seperti itu fungsi dari rangkaian penerangan ini dengan keycard. Nah, setelah kita melakukan percobaan tadi ya, dari mulai program ya, kemudian transfer ya, sebetulnya kita bisa simpulkan ya, jadi ketika kita menggunakan smart relay ini, kita membuat rangkaian listrik itu jadi relatif lebih mudah ya, karena pertama ketika kita ada kesalahan juga itu hanya tinggal memodifikasi di software saja. Jadi selama input dan outputnya sudah sesuai, tapi misalkan di programnya salah, ya sudah, maka fungsi yang kita kehendaki tidak akan berjalan ya. Bedakan dengan kalau misalkan kita merangkai konvensional, ada terminasi yang kebalik atau ada yang salah, tidak terpasang, mungkin fungsinya ya bisa ngaruh atau merembet ke yang lain gitu ya. Tapi pada intinya sih dengan smart relay kita akan dipermudah khususnya dalam memodifikasi dan juga troubleshooting ketika ada masalah ya. Dan yang paling terasa itu kita bisa lakukan koneksi secara jarak jauh ya, misalkan dengan menambahkan modul modem ya, atau ya intinya kita bisa mengkoneksikan smart relay ini dengan laptop kita secara jarak jauh, maka smart relay tadi kita bisa modifikasi dari jauh juga ya, kita kontrol dari jauh ya, dan ya lebih praktis gitu ya dalam melakukan maintenance ya, atau ketika ada kesalahan kita akan lebih dipermudah ya, tidak harus yang cek terminasi ya, selama misalkan terminasinya itu masih sesuai gitu ya. Tapi kecuali kalau misalkan terminasinya atau input outputnya ada yang salah, ada yang kebalik, nah itu baru ya. Tapi selama input outputnya sudah sesuai konsep kita tapi fungsinya belum, nah kita tidak usah mengotak-atik bagian hardware-nya atau hardwiring-nya, kita cukup lihat di laddernya ya, seperti itu. Sekian video pembelajaran instalasi penerangan ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.